Pemirsa, gugus tugas COVID-19 mengeluarkan panduan aktivitas di pusat kebugaran. Warga harus mengikuti protokol kesehatan termasuk di kolam renang. Sebelum pandemi ini, banyak yang sudah melakukan gaya hidup positif, seperti olahraga bersama di tempat umum, yang menggunakan sarana gym atau fitness center, rumah yoga atau studio pilates dan senam. Semuanya dapat kembali berolahraga dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kemenpora, yakni: pertama, bagi pemilik atau pengelola harus paham status risiko COVID-19 di kota atau kabupatennya. Terapkan jaga jarak, minimal 2 meter antar peserta. Harus menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Anjurkan peserta atau pelanggan atau anggota studio membawa alat sendiri dan sebaiknya tidak menggunakan alat yang dipakai bersama. Pengelola juga harus menyediakan informasi tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Pastikan para instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota yang datang ke pusat kebugaran diketahui kondisi kesehatannya. Lakukan analisa mandiri atau self-assessment risiko COVID-19. Jika assessment menyatakan salah satu dari mereka beresiko terjangkit COVID-19, maka mereka dilarang masuk ke pusat kebugaran. Lakukan pengukuran suhu di pintu masuk. Jika ditemukan suhu di atas 37,3 derajat Celcius, maka orang tersebut pun tidak diizinkan masuk ke pusat kebugaran. Buat alur masuk dan keluar pusat kebugaran yang jelas, serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter. Petugas administrasi atau pendaftaran dan kasir, pastikan selalu menggunakan masker dan juga pelindung wajah atau face shield. Batasi jumlah anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih di tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 meter persegi atau jarak antar anggota minimal 2 meter. Batasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti atau ruang loker. Merancang jadwal latihan bagi para anggota, kemudian jangan lupa disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan secara berkala paling sedikit 3 kali sehari. Dan jarak antar alat yang angkat beban itu minimal 2 meter. Sediakan sekat pembatas untuk alat-alat kardio seperti treadmill, bicycle, elliptical machine. Kemudian minimalkan dan hindari pemakaian AC. Diupayakan. Pemirsa, penanganan COVID-19 yang berjalan lambat ini membuat menjadi sorotan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu, pemirsa. Dan beberapa wilayah bahkan tidak mencatatkan kasus baru lagi, atau kasusnya 0 selama 1 bulan. Ada wilayah yang kasusnya sembuh 100%. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah ini harus dapat melakukan aktivitas dengan aman dan produktif. Zona hijau di Indonesia makin banyak. Minggu lalu ada 112 kabupaten kota yang masuk kategori hijau. Zona hijau sendiri itu artinya tidak ada kasus sama sekali, atau meningkat dari 85 kabupaten kota di tanggal 14 Juni 2020. Sedangkan yang sedang berlomba menjadi zona hijau, zona resiko rendah penyebaran COVID-19 atau zona kuning, pada tanggal 21 Juni 2020 berjumlah 188 daerah. Ini meningkat dari 138 di tanggal 14 Juni 2020. Dengan melihat data-data sampai dengan 21 Juni, tentunya kita optimis bahwa langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah sudah banyak yang tepat, di mana daerah zona merah atau dengan resiko tinggi dan juga zona oranye dengan daerah yang resiko sedang itu berkurang. Saudara-saudari, pandemi berdampak pada yang sangat kompleks dampaknya dan berkepanjangan di kehidupan masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia juga sudah luar biasa sekali. Makin banyak yang beradaptasi dan bisa menjalankan dan tetap produktif dalam menjalankan kehidupannya. Dan bahkan berhasil menekan angka penularan COVID-19. Kemampuan pimpinan dan juga masyarakat di daerah itu betul-betul menjalankan protokol kesehatan dengan cara gotong royong, yaitu dengan konsultasi dan koordinasi dari berbagai pihak yang ada di daerah, misalnya berkonsultasi dengan DPRD, dengan tokoh masyarakat, dengan media, sehingga semua pihak betul-betul ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk masing-masing di daerahnya.
Kami berharap bahwa bekerja sama dari semua pihak ini akan membawa kondisi yang lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan. Itu tadi sekian dari saya. Untuk selanjutnya untuk membacakan kinerja data dari hari ini bisa dilanjutkan dengan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto.